Halo, perkenalkan nama saya Rifki Atala, mahasiswa pendidikan non formal angkatan 2025. Di sini saya akan membahas salah satu isu kebijakan politik yang penting dan relevan untuk saat ini, yaitu program sekolah rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial, serta bagaimana perannya dalam mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Tapi kenyataannya, bagi sebagian kelompok masyarakat, pendidikan bahkan bukan pilihan, melainkan sebuah kemewahan. Ada anak yang putus sekolah bukan karena ia malas atau juga bukan karena ia bodoh, tapi karena ia lahir di lingkungan yang sejak awal tidak memberi mereka akses yang sama. Di titik inilah saya ingin mengajak kita berhenti sejenak dan melihat sekolah rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial bukan sebagai program alternatif biasa, melainkan sebagai intervensi sosial yang sangat krusial. Jelas posisi saya sejak awal, sekolah rakyat adalah program yang layak didukung. Lalu, jika kita bicarakan soal pendidikan, seringkali kita langsung bicara soal kurikulum, fasilitas, ataupun teknologi. Padahal, persoalan paling mendasar dari pendidikan itu sendiri adalah siapa yang bisa masuk ke sistem pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim memiliki resiko putus sekolah hampir 2 kali lipat dibandingkan anak dari keluarga non-miskin. Bahkan dalam survei sosial ekonomi nasional, alasan utama anak tidak melanjutkan sekolah didominasi oleh kendala ekonomi dan kondisi sosial keluarganya, bukan karena ketidakmampuan akademik. Lalu artinya masalah bukan pada anak, melainkan pada sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Sekolah formal dirancang untuk mereka yang siap secara sosial. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka yang bahkan tidak punya ruang aman untuk belajar. Menurut saya, disinilah sekolah rakyat mengambil peran yang selama ini kosong. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berbasis sosial yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrim, anak jalanan, hingga anak putus sekolah. Program ini sejalan dengan mandat Kementerian Sosial dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial kelompok rentan. Lalu, yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah formal bukan hanya semata dalam kurikulumnya, tetapi pendekatan sosialnya. Ia tidak hanya mengajarkan baca, tulis, dan berhitung, tetapi ia juga melakukan pendampingan sosial, pembentukan karakter, serta penguatan keterampilan hidup. Karena faktanya, anak tidak bisa belajar optimal jika kebutuhan dasar dan kondisi psikososialnya belum terpenuhi. Sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara paling konkret dalam menjamin keadilan sosial di bidang pendidikan. Ia bukan pengganti sekolah formal, melainkan jembatan sosial agar kelompok rentan tidak terus-menerus tertinggal. Tanpa jembatan ini,
Anak-anak miskin ekstrim tidak hanya tertinggal pelajaran, tetapi hilang dari sistem pendidikan secara permanen. Namun, keberhasilan jembatan ini sangat ditentukan oleh cara program ini dipahami, dibingkai, dan dikomunikasikan kepada publik. Menurut teori framing dari Robert Altman, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi dari cara ia dibingkai di ruang publik. Masalah sekolah rakyat bukan pada substansinya, melainkan pada framing yang seringkali keliru. Ia kerap dibingkai sebagai sekolah darurat, pendidikan kelas 2, atau bentuk kelas belas kasihan negara. Padahal framing yang seharusnya dibangun adalah sekolah rakyat sebagai bentuk keadilan sosial dan pemenuhan pendidikan. Ketika publik melihatnya sebagai sekolah untuk orang gagal, maka stigma akan muncul. Namun ketika ia dibingkai sebagai solusi struktural berbasis data, dukungan publik akan tumbuh. Data pendidikan dan kemiskinan menunjukkan bahwa tanpa intervensi sosial, anak dari keluarga miskin akan terus mengalami siklus putus sekolah antar generasi. Kementerian Sosial memiliki legitimasi kuat karena mandat konstitusionalnya adalah melindungi kelompok paling rentan. Kita sedang berbicara tentang anak-anak yang selama ini dianggap bermasalah. Padahal sebenarnya ia tidak pernah diberi titik awal yang adil sejak lahir. Jika negara gagal hadir titik ini, pendidikan justru akan memperlebar kesenjangannya, bukan menguranginya. Mendukung bukan berarti menutup mata. Sekolah rakyat memang menghadapi tantangan, seperti halnya kesinambungan program, kualitas tenaga pendidik, dan integrasi dengan pendidikan formal. Namun, kritik ini bukan alasan untuk menolak program, melainkan alasan untuk memperkuat desain kebijakan dan pengawasannya. Justru, sekolah rakyat harus diposisikan sebagai tempat negara belajar membangun pendidikan yang inklusif berbasis realitas lapangan. Lalu pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan pada apakah sekolah rakyat itu sempurna, tetapi apakah negara boleh membiarkan data kemiskinan terus berjalan seiring dengan data putus sekolah? Saya mendukung sekolah rakyat karena program ini bukan sekedar empati, melainkan intervensi sosial berbasis data untuk memutus ketimpangan pendidikan. Namun, dukungan ini tidak boleh berhenti di wacana. Jika Anda setuju, mulailah dengan mengawasi, mengkritisi, dan menyebarkan informasi yang benar tentang sekolah rakyat. Apakah program ini perlu diperluas, diperbaiki, atau diperkuat dari sisi kebijakan dan komunikasi publik? Mari kita berdiskusi secara rasional, karena masa depan anak-anak ini terlalu penting untuk diserahkan pada stigma dan asumsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.